Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya ingin menginformasikan ke teman-teman ya tentang permasalahan yang terjadi belakangan ini. Nah, seperti beberapa tahun sebelumnya yang pernah saya infokan ya, mau pakai layanan manapun, mau lokal, mau luar negeri, untuk masalah keamanan data file website kita itu tetap harus kita yang bertanggung jawab, jangan terlalu mempercayakan ke layanan kayak gitu. Jadi seperti kasus-kasus sebelumnya ada beberapa hosting yang mati, kemudian servernya down, kemudian datanya hilang, yang kayak-kayak gitu ya. Saya sering kan buat status bahwa apapun yang terjadi tetap saja kita sebagai pemilik website atau pemilik data tersebut harus mengamankan kayak gitu. Tanggung jawab itu ada di kita sebenarnya. Jangan terlalu mempercayakan. Toh juga kalau misalkan hilang, eh, layanan tersebut belum tentu akan bertanggung jawab sepenuhnya gitu kan. Oke, singkat cerita, berdasarkan kasus sebelumnya yang saya ngalamin, salah satu VPS klien saya itu pada saat dimigrasi host system oleh vendor ataupun penyedia layanan itu datanya hilang. Dan itu tidak terjadi satu kali, terjadi dua kali. Ada kemarin beberapa hari yang lalu ya, dari tanggal 7 ada informasi maintenance-nya, nggak sama seperti kasus pertama. Di kasus yang kedua ini ada informasinya, di tanggal 7 akan diadakan maintenance, tapi sampai tanggal 13 nggak beres-beres. Walhasil kemarin di tanggal 14 Februari 2024, ada informasi bahwa informasi akun login baru. Nah, saya heran kenapa ada akses login baru. Pada saat saya cek ternyata sama, datanya kosong. Oke. Karena kasus tersebut saya inisiatif ya ke teman-teman yang menggunakan layanan saya terutama ataupun layanan manapun lah terserah. Saya informasikan ke teman-teman kemungkinan itu akan selalu ada ya apabila terjadi masalah bisa jadi kita yang ngalamin. Jadi sebelum itu terlambat, saya sarankan kita lakukan backup manual terhadap website kita secara mandiri. Mau 1 minggu sekali boleh, 3 hari sekali boleh, setiap malam boleh. Oke, langsung saya akan langsung kasih tahu ke teman-teman ya bagaimana caranya melakukan backup data website pada layanan VPS yang saya berikan ya. Untuk yang sudah punya layanan atau yang sudah menggunakan layanan auto backup dari saya, insya Allah nggak perlu lagi ngikutin ini ya. Karena gini, layanan auto backup ini dikenakan biaya bulanan kayak gitu. Jadi teman-teman udah nggak perlu pusing lagi, nanti saya yang uruslah masalah backupannya ya. Oke, sekarang pada saat teman-teman menggunakan layanan manage VPS dari jasa optimasi website, biasanya teman-teman akan mendapatkan informasi seperti ini. Data VPS ya, ada alamat IP-nya, ada portnya ya. Nah, di sini silahkan dibaca akses SSH. Ini untuk portnya menggunakan yang ini untuk akses phpMyAdmin, URL-nya dari sini. Kemudian untuk mengakses file manager, URL-nya dari sini. Oke. Untuk akses login di sini ada root dan juga di sini ada password. Nah, saya pernah sampaikan bahwa akses root ini sangat krusial. Salah komen, teman-teman bisa menghapus isi server kayak gitu ya. Jadi itu intinya hati-hati saja. Oke, tahapan pertama, tolong disiapkan dulu data VPS yang sudah pernah diberikan. Kemudian di sini ada alamat hostname untuk login ke terminal ya, terserah teman-teman mau pakai PowerShell dari Windows Windows 11 ya ada, atau dari terminal biasa dari Windows berapapun itu, atau teman-teman bisa menggunakan putih. Di sini ada putih, teman-teman bisa masuk menggunakan IP ini, kemudian paste ke sini, di sini ada port 22 diganti menggunakan port 51622 ya. Jadi 51622. Kemudian klik open. Nah, nanti di sini diklik accept saja, masukkanlah username-nya root, kemudian password-nya. Kayak gitu ya. Nah, kebetulan di video ini saya menggunakan Excel ya. Jadi ini ada akses VPS ini, kebetulan saya sudah login menggunakan VPS yang sama ya. Di sini IP-nya 38.242.203.254 sama. Yang ini diaksesnya VPS saya pribadi. Nah, nanti setelah masuk, teman-teman silahkan ketik cd spasi garis miring var spasi garis miring nggak pakai spasi, saya ulangin informasinya. cd spasi garis miring var garis miring www garis miring html, kemudian enter.
Nah, teman-teman akan ada di direktori website yang teman-teman miliki berada. Kayak gitu ya. Kemudian kita klik ls untuk melihat apa saja domain yang ada di sini. Nah, untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa buka dari file manager. Di sini ada file manager, silahkan dibuka. Kemudian buka browsernya. Di sini silahkan dipastekan saja. Kemudian nanti teman-teman akan dilihatkan di halaman seperti ini ya. Apa saja website yang ada di file manager ataupun VPS teman-teman semua. Klik aja salah satu nama domainnya, misalkan ingin melakukan backup terhadap domain acaranikahnya.com. Ya, ini dia. Kemudian nanti di terminal, teman-teman silahkan ketik di situ cd spasi nama domainnya acaranikahnya.com. Kemudian enter. Oke, perhatikan. Simak baik-baik ya. Pastikan direktori yang teman-teman akses saat ini adalah direktori website yang ingin teman-teman lakukan backup. Oke, di sini ada for www.html-acaranikahnya.com. Oke, sama ya dengan yang ini. Oke, kemudian kita perhatikan di sini ada nggak file SQL? Nggak ada ya, berarti kita harus backup file database-nya dulu. Bagaimana caranya? Di sini ada file wp-config.php. Klik kanan, kemudian sunting berkas, pilih as editor. Nah, kemudian silahkan di scroll ke bawah sampai terlihat credential database-nya di sini. Oke, di sini ada user, ada database name, kemudian ada password. Kemudian silahkan teman-teman ketikkan perintahnya di situ mysql dump spasi strip u spasi. Nah, u ini untuk user ya. Kemudian kita copy username-nya. Kemudian klik kanan, paste. Kalau di putih, cukup lakukan klik kanan saja, itu sudah otomatis paste. Kalau di putih ya. Kemudian spasi lagi, strip P. Kemudian ambil passwordnya. Kemudian paste di sini. Coba dilihat di P ini enggak ada spasi ya. Kemudian di sini spasi. Kita paste database-nya. Oke, saya ulangi di sini ya. mysql dump spasi strip u spasi username database spasi strip p langsung passwordnya spasi database-nya. Oke, spasi buka kurung kurawal, tutup ini ya, tutup kurung sikut. Nah, tutup kurung sikut kayak gini, pokoknya yang arah runcingnya ke kanan itu artinya export ya. Silahkan tulis di sini nama database-nya, katakanlah ini acara nikahnya ya. Berarti saya ingin membuat nama database-nya adalah acara nikahnya.sql. Ya. Enter. Tunggu hingga proses ekspor selesai. Nah, langsung selesai. Kenapa proses ekspor ini langsung dari terminal? Supaya proses ekspornya cepat. Karena kalau dari PHP admin biasanya lama prosesnya itu. Kalau dari terminal kayak gini cepat proses ekspor. Oke, di sini kita coba tutup dulu, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada SQL ya, sudah ada file SQL. Nah, caranya teman-teman download ini file MySQL ini. Silahkan download di komputer lokal, ya. Ini cara pertama. Download di komputer lokal. Terserahlah teman-teman mau taruh di mana ini. Mau ditaruh di apa namanya? Aduh, kebuka nih filenya. Nah, isinya kayak gitu ya. Nah, entah mau ambil show in folder, ya. Ini kita cut ya, atau kita klik kanan di sini kita cut. Kemudian kita pindahkan ke folder di mana kita simpan filenya, kayak gitulah intinya ya. Ini misalkan saya taruh di sini, saya bikin namanya backup VPS atau backup website atau backup apapun. Karena ini adalah VPS, saya bikin backup VPS di sini, saya bikin lagi nama foldernya adalah nama domain acaranikahnya.com. Enter. Kemudian saya paste di sini database-nya. Sudah? Database sudah aman.
Langkah berikutnya adalah kita akan mengambil file yang ada di WP Content. Ya, WP Content. Di WP Content ini ada semuanya, ada tema, ada plugins, ada gambar, di sini ada semua. Ada beberapa pilihan. Terkadang orang melakukan backup itu full, yang ada di WP Content diambil semua. Atau yang dia ingin selamatkan adalah file uploads-nya saja, file gambar ya, foto-foto. Nih kayak gini. Karena yang paling penting itu database dan juga file upload. Plugins dan themes penting nggak sih? Ya penting nggak penting sih, karena pada saat nanti kita melakukan restore menggunakan file WordPress terbaru, nanti akan ada notice bahwa themes ini tidak terinstall, plugins ini tidak terinstall. Tinggal kita install lagi saja plugins tersebut, kayak gitu, gampang kok. Ya, nah saya pakai cara yang biasa dilakukan orang pada umumnya ya. Mereka mengambil WP Content secara keseluruhan. Oke? Nah biasanya kalau saya cuma ngambil file uploads-nya saja. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman silahkan klik di bagian sebelah kiri sini di WP Content, kemudian select semuanya, kemudian klik kanan, buat arsip, pilih yang zip. Bebas ya, di sini ada tar, gzip, bzip dan yang lain-lain, cuman saya selalu pilih yang zip. Setelah pilih yang zip, silahkan tulis namanya di sini, terserah mau bikin nama apa saja. WP Content acara nikahnya misalnya, ya, kemudian enter. Kita tunggu proses membuat arsipnya selesai. Itu cara pertama. Cara kedua nih, dari terminal kita bisa ketik di sini cd spasi WP Content, enter. Artinya kita masuk dulu ke dalam direktori WP Content ya. Oke, jika sudah, ketikkan perintah zip spasi strip atau min r spasi nama filenya. Di sini kita bikin WP Content nikah .zip, oke, spasi bintang. Bintang ini artinya kita akan mengkompres keseluruhan yang ada di direktori ini, kayak gitu. Dengan catatan kita berada di dalam WP Content. Jadi apapun yang ada di dalam WP Content maka akan dikompres. Kalau misalkan ada komen bintang kayak gini. Tapi kalau kosong dia nanti nggak bisa, kayak gitu ya. Silakan di enter. Tunggu prosesnya selesai. Nah, seperti yang teman-teman lihat di database di file manager tadi, yang pertama sudah ya, sudah kita ambil. Kemudian ini tinggal tunggu saja proses kompresnya selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya. Dan tadi kebetulan WP Content acara nikahnya .zip ini juga ikut terkompres kayak gitu. Jadi kita nganggapnya ini sebelumnya nggak ada ya. Jadi ada dua cara untuk mengkompres. Ya, itu nanti setelah selesai di refresh nanti akan ada dua, silahkan teman-teman mau pilih yang ini atau yang ini, terserah lah ya yang mana yang gampang pada saat kita buat zip. Oke, jika sudah caranya sama, silahkan download lagi aja filenya, file WP Content ini digabungkan dengan direktori database ya jika sudah selesai prosesnya. Nah, saya akan kasih tahu cara yang paling simpel lagi, itu dari direktori utamanya saja. Setelah proses MySQL DAM tadi, SQL tadi udah kita ambil, kita bisa langsung zip saja secara keseluruhan. Saya clear dulu. Di sini direktorinya adalah var www.html-acara-nikahnya.com. Berarti ini direktori utama website kita ya. Oke, jika sudah kita ambil atau sudah kita buat file SQL-nya, kita sudah ekspor database SQL-nya, biasanya saya gunakan zip spasi min r spasi web.zip spasi bintang. Artinya saya akan kompres keseluruhan file yang ada di dalam direktori domain website ini. Tapi size-nya pasti gede kayak gitu, bedanya itu aja sih.
Nah, saya akan kasih tahu perbedaannya. Kalau misalkan kita mengambil secara keseluruhan isi file yang ada di dalam website ini, bisa jadi ya, bisa jadi kalau website ini kena malware, malwarenya juga ikut keambil. Kayak gitu. Ya, itu bedanya. Kalau yang kita ambil hanya yang di dalam WP konten saja, sama. Bisa jadi ada file malware yang tersisip di beberapa folder yang ada di themes ataupun plugins yang ada di sini. Ya, jadi yang paling aman itu saya ngambil yang di-upload aja sebenarnya. Emang di-upload nggak ada file malware? Ya kita tinggal intip aja satu persatu. Biasanya di folder foto itu hanya ada foto semua. Kalau ada file selain file foto, kita bisa intip jenis filenya apa. Nggak ada ya, nggak ada file PHP atau file yang lain gitu. Makanya biasanya ini saya lakukan untuk mengantisipasi jika website kena malware. Jadi yang saya ambil adalah MySQL-nya saja dan juga uploads-nya saja yang saya ambil. Untuk nantinya saya restore nggak sulit, kita tinggal tempel aja pakai file WordPress terbaru, kemudian uploads-nya ini kita tanamkan di dalam WP Content, selesai permasalahan. Perkara themes dan plugin kita bisa install ulang kayak gitu. Tapi yang sulit itu adalah untuk gambar. Gambar di-upload manual nggak bisa. Bisa aja sih, cuman tidak terbaca strukturnya di database website nanti. Ini nama filenya apa, nama fotonya apa, untuk nanti di halaman landing page atau website teman-teman semua. Kayak gitu ya. Jadi saya review, teman-teman login ke dalam terminal menggunakan hostname dari servernya, kemudian masuk ke dalam directory websitenya, oke? Kemudian nanti ketikkan perintah MySQL dump seperti yang saya tulis tadi, nanti di bawah video ini ada komen dan perintahnya ya. Kemudian jika sudah diambil MySQL-nya, sudah diekspor database-nya, amankan file yang ada di WP Content. Kemudian download ke komputer lokal. Cara ekspornya bagaimana? Gampang. Nanti akan saya tunjukkan di video terpisah. Oke, silahkan lakukan proses backup rutin secara berkala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.